Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku, Bidan Fatimah. Kali ini aku mau share tentang cairan ketuban atau yang biasa disebut dengan amnion. Nah, yang mana kita ketahui cairan ketuban itu adalah cairan yang mengisi kantong rahim, merupakan minuman sekaligus urinnya janin selama berada di dalam kandungan. Cairan ketuban itu sendiri mulai terbentuk saat janin di usia kehamilan 8 minggu. Mulai terbentuk dan terbentuk hingga matang sampai siap untuk dilahirkan. Nah, cairan ketuban mulai terbentuk saat janin berusia 8 minggu yang keluar melalui sekresi yang ada di kulit janin. Namun seiring berjalannya waktu, organ-organ tubuh janin sudah mulai siap, organ ginjal janin sudah mulai bekerja, maka cairan ketuban dihasilkan oleh saluran organ ginjal yang dihasilkan dari kencing. Artinya ketuban yang masuk ke tubuh janin keluar melalui urin, kemudian dihirup kembali oleh janin, dikeluarkan lagi. Artinya cairan ketuban selalu diproduksi dan selalu baru. Adapun fungsi ketuban itu yang pertama adalah melindungi janin dari trauma. Kadang kita sering melihat ibu hamil saat berjalan dia tidak dalam keadaan seimbang, mudah sekali terpeleset, duduknya mudah sekali terjatuh. Nah, itu yang membuat ibu hamil tidak seimbang sehingga sering mendapat benturan. Nah, di sini fungsi ketuban itu saat ibu hamil mendapat benturan, ketuban itu sangat berfungsi untuk melindungi janin dari benturan. Jadi, andai kata si ibu jatuh, kemudian yang kena adalah perut, jadi sesuatu trauma benturan itu tidak langsung mengena ke perut. Artinya jika memang dia mengena ke kursi, tajamnya kursi itu tidak langsung mengena ke janin, dilindungi sama ketuban dan selaput ketuban. Nah, kemudian yang kedua itu sebagai bantalan infeksi. Artinya selaput ketuban di sini berfungsi melindungi janin dari infeksi. Nah, infeksi dapat masuk melalui vagina, kemudian masuk ke serviks, namun tidak dapat masuk langsung ke janin karena dilindungi oleh selaput ketubannya. Nah, yang ketiga, ketuban itu sendiri berfungsi sebagai inkubator atau penstabilan suhu. Nah, seperti yang telah kita ketahui, kulit janin itu sangat sensitif. Dia tidak dapat hidup dengan keadaan suhu yang rendah. Jadi dengan adanya cairan ketuban, dia akan menstabilkan meskipun ibu berada di dalam lingkungan dingin atau di lingkungan kutub sekalipun, dia akan tetap hangat. Nah, yang keempat itu sebagai media bergeraknya janin. Dengan adanya cairan ketuban, janin lebih mudah lagi bergerak. Artinya dia bebas berekspresi, melakukan apa yang dia inginkan. Nah, yang kelima itu sebagai pembentukan paru-paru. Dengan adanya cairan ketuban yang masuk, dihirup oleh hidung, kemudian masuk ke paru-paru, itu sebagai proses pematangan paru. Nah, yang keenam itu sebagai media perangsang pendengaran. Artinya di sini janin mulai dilatih dengan adanya cairan ketuban, janin mulai melatih merangsang pendengaran, indera pendengaran. Suara-suara yang dari luar kemudian diserap oleh cairan ketuban dan dihantarkan ke telinga janin. Nah, yang ketujuh itu sumber nutrisi cadangan. Artinya bayi akan tetap hidup selama cairan ketuban masih berproduksi. Sampai kapan cairan ketuban akan berproduksi? Selama janin hidup di dalam kandungan dan plasenta tidak terlepas. Makanya kita
sering lihat ibu hamil yang nggak makan, lemas, nggak nafsu makan, sering diinfus, tapi janin dalam kandungan tetap sehat aja karena janin mengambil nutrisi yang ada di dalam cairan ketuban itu ya. Jadi jangan khawatir, positive thinking. Janin di dalam kandungan itu cerdas, dia dapat hidup sebagaimana mestinya, dia tahu bagaimana cara mempertahankan hidupnya di dalam kandungan. Selagi plasenta belum terlepas, janin tetap mendapat nutrisi. Berikutnya yang ke-8 itu sebagai perangsang untuk pematangan organ tubuh. Nah, seperti saya katakan sebelumnya, janin akan mematangkan paru-paru, ginjal, jantung dan sebagainya dengan menghirup air ketuban. Apa sih pemicu ketuban pecah sebelum waktunya? Yang pertama itu serviks inkompeten, artinya serviks tidak bekerja dengan baik. Mungkin ada kelainan genetik serviks, atau serviksnya melemah, atau autoimun serviks dan sebagainya. Nah, yang kemudian itu rahim yang terlalu meregang, artinya saat ibu hamil beban yang berada di dalam perut itu melebihi kapasitas kemampuan dari rahim itu sendiri. Nah, yang ketiga itu kelainan letak janin. Nah, posisi yang terbaik janin di dalam kandungan itu adalah posisi anterior, artinya kepala janin berada di bawah dengan posisi wajah menghadap ke ibu. Nah, jika seandainya posisi wajah berada di sebelah atau di hadapan depan, baik itu posterior atau oblik, itu akan lebih memicu ketuban untuk pecah sebelum waktunya. Nah, yang keempat, adanya infeksi yang masuk dapat memicu terjadinya ketuban pecah sebelum waktunya. Nah, yang kelima itu bisa disebabkan oleh plasenta previa. Plasenta previa yang seperti kita ketahui, posisi plasenta letak rendah atau berada di bawah. Nah, berikutnya itu adalah tindakan medis. Tindakan medis yang berupa pemeriksaan dalam atau pemeriksaan PT itu dapat menyebabkan ketuban pecah sebelum waktunya. Sebaiknya pemeriksaan PT dilakukan pada waktu yang tepat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang trik atau tips memperkuat ketuban itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah pola nutrisi. Kenapa saya sering bilang pola nutrisi yang baik akan mempengaruhi kinerja tubuh. Jadi, konsumsi buah, konsumsi sayur, dan konsumsi protein tinggi. Karena dengan protein tinggi akan memperkuat selaput ketuban. Nah, yang kedua itu makan makanan yang tidak mengandung micin atau penyedap. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini sulit sekali menemukan makanan tanpa penyedap di mana-mana, baik itu di luar, di dalam, baik itu di luar. Rata-rata yang jualan di luar itu menggunakan penyedap atau perasa. Sedangkan di rumah saja udah pakai perasa. Nah, sebaiknya saat hamil kurangi makanan yang mengandung micin. Nah, yang ketiga itu hindari pemeriksaan dalam terlalu sering. Minimal itu pemeriksaan dalam dilakukan selama 4 jam. Tidak dibolehkan kurang dari 4 jam supaya meminimalisir masuknya infeksi ke dalam rahim. Nah, namun gimana kalau ketubannya sudah terlanjur pecah? Apa usaha yang dapat kita lakukan? Nah, usaha yang dapat kita lakukan saat ketuban sudah pecah, pertama, perbaiki cairan tubuh.
baik itu banyak minum dengan pH cairan yang tinggi di atas 7 dapat mengganti cairan tubuh dari air kelapa, cairan milagros dan sebagainya. Yang penting mengandung alkali tinggi. Nah, kemudian usaha apa lagi yang bisa kita lakukan? Yaitu berpikir positif. Karena seperti yang kita ketahui, firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, aku bersama hambaku dan aku sesuai prasangka hambaku. Nah, jadi jika kita menginginkan keadaan yang baik, maka berpikirlah dengan baik, berharaplah yang baik-baik. Artinya apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan harus kita pikirkan dengan cara memvisualisasikannya. Kita membayangkan bahwa plasentanya dalam keadaan baik, bahwa ketubannya dalam keadaan baik, tubuh bekerja dengan baik, menghasilkan ketuban baru, janin di dalam kandungan tetap baik. Nah, itu paling penting, pikiran positif. Terakhir, sadari dan percaya diri bahwa tubuh Anda cerdas. Tubuh Anda diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebaik-baiknya, dengan secerdas-cerdasnya. Jadi Anda tidak perlu ragu kepada tubuh Anda. Kalau Anda ragu pada tubuh Anda, berarti Anda meragukan Tuhan, meragukan Allah. Ya. Jadi di sini saya mengajak ibu-ibu, bunda-bunda untuk percaya kepada diri, percaya kepada kemampuan tubuh, dan percaya pada Tuhan. Kembalilah ke alamnya. Sadari bahwa tubuh kita ini mampu melakukan yang terbaik. Oke, ini saja tips dari saya. Selamat malam, bye-bye.